Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal qalama wal kitaba lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat King of the King, the Lord of the world, and the Creator of everything in this universe, in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beririntan salam tak lupa kita curahkan kepada sang proklamator kemerdekaan dengan sistem dakwah mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, mengkafahkan Islam bukan mengkafirkan yang sudah Islam. 23 tahun Rasul berjuang menegakkan ajaran Islam. Banyak rintangan yang telah dilewati, berupa cacian, makian, siksaan, pemboikotan, bahkan rencana pembunuhan. Tetapi Rasul tidak bergeming. Ia tetap istiqomah dalam menegakkan ajaran Islam di muka bumi ini. Hadirin rahimakumullah. Setiap manusia memiliki kemuliaan di sisi Allah, termasuk perempuan. Dalam Islam, perempuan memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Banyak ajaran Islam yang menunjukkan keistimewaan tersebut. Oleh karena itu, marilah kita mengangkat sebuah pembahasan mengenai keistimewaan perempuan dalam Islam. Berbicara tentang perempuan, Islam adalah agama yang sangat memberikan penghormatan dan penghargaan terhadap perempuan. Namun sebelum itu, sebelum Islam datang, para masyarakat Arab merasa malu memiliki seorang anak perempuan. Bahkan mereka tega untuk membunuhnya hidup-hidup. Na'udzubillah min zalik. Tetapi setelah Islam datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang menghapus tradisi yang kejam tersebut, lalu mengangkat kemuliaan dan kehormatan seorang perempuan. Hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa keistimewaan perempuan dalam Islam yang dapat kita pelajari dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, perempuan adalah sebaik-baik perhiasan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mata'id ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya mar'atas sholihah," yang artinya dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Hadis riwayat Muslim. Wanita salihah bukan hanya untuk kebahagiaan dirinya sendiri, tetapi penyejuk hati bagi keluarganya, pendidik bagi anak-anaknya, serta penopang bagi masyarakat. Kecantikan fisik akan memudar seiring berjalannya waktu, tetapi kecantikan akhlak dan ketakwaan akan bersinar hingga akhir hayat. Oleh karena itu, sebagai seorang muslimah, marilah kita mempercantik akhlak kita, bukan hanya mempercantik penampilan kita. Yang kedua, perempuan diberikan keringanan dalam beribadah. Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang dan tidak memberatkan umatnya. Maka perempuan yang sedang mengalami haid dan nifas diberikan keringanan untuk tidak melakukan ibadah sholat dan juga puasa. Keringanan ini bukan sebagai bentuk kekurangan, tetapi bentuk kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, perjuangan perempuan hamil dan melahirkan mendapatkan pahala yang sangat besar. Menjadi seorang ibu bukanlah hal yang sangat mudah. Perempuan mengandung selama 9 bulan dengan berbagai kesulitan, rasa sakit,
serta pengorbanan. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين, yang artinya aku memerintahkan kepada manusia untuk berfirman, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Quran Surah Luqman ayat 14. Karena besarnya pengorbanan tersebut, Islam memberikan penghargaan yang sangat besar kepada wanita yang hamil dan melahirkan. Dan bahkan dalam beberapa riwayat hadis, wanita yang meninggal dunia ketika melahirkan, maka ia diberikan kedudukan seperti syahid. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai perjuangan seorang ibu. Yang keempat, perempuan memiliki kesempatan besar untuk masuk ke dalam syurga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada seorang wanita yang melaksanakan sholat 5 waktunya, berpuasa di bulan suci Ramadan, menjaga kehormatannya serta menaati suaminya dalam hal kebaikan, maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau hendaki. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis ini kita dapat memahami bahwa rahmat Allah sangat besar untuk seorang perempuan, dan pintu surga terbuka lebar bagi wanita yang senantiasa menjaga keimanan, ibadah serta akhlaknya. Nah, yang terakhir, kedudukan ibu sangat dimuliakan. Pasti kita pernah mendengar ungkapan tentang surga berada di bawah telapak kaki ibu. Nah, ungkapan ini sangat besar, menggambarkan betapa agungnya kedudukan ibu dalam Islam. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang siapakah yang berhak diberikan perlakuan baik, Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu kemudian sahabat bertanya lagi, lalu kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Lalu sahabat bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasul? Ibumu. Lalu pertanyaan keempat, barulah Rasulullah mengatakan, ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita dapat menunjukkan bahwa seorang ibu memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam Islam, karena memberikan pengorbanan yang sangat besar kepada anak-anaknya. Hadirin yang dirahmati Allah, dari penjelasan di atas, pasti kita sudah memahami bahwa Islam tidak pernah merendahkan seorang wanita, tetapi Islam malah memuliakan wanita. Oleh karena itu, sebagai muslimah, marilah kita senantiasa menjaga kehormatan diri, memperkuat keimanan, serta menuntut ilmu agar menjadi perempuan yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Dan bagi kita semua, baik laki-laki maupun perempuan, marilah kita senantiasa menghargai, menghormati, dan memuliakan kaum wanita, terutama ibu kita. Janganlah kita menyakiti hati mereka, karena ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua. Khususnya, semoga
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan para perempuan muslimah sebagai perempuan yang solehah, berakhlak mulia, dan mendapatkan kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Burung Nuri, burung cenderawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Allahul muwafiq ila sabili rasyad. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi